Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua untuk materi teks yang pertama, yaitu teks prosedur. Untuk materi kali ini, kita akan menganalisis struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur pada dasarnya hanya terdiri dari 3 langkah, yaitu pertama pernyataan umum, kemudian langkah-langkah, dan penutup. Namun, ada kalanya struktur ini mengikuti apa yang akan disampaikan. Maka ada yang bagian dari bagian material. Baik, Ibu akan jelaskan satu-satu. Pertama, pembukaan atau bagian pernyataan umum biasanya berisi definisi dan di dalamnya pun terdapat tujuan apa yang ingin kamu capai ketika membuat teks prosedur ini. Kemudian, apabila itu teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, akan disampaikan terlebih dahulu bagian material, yaitu berisi bahan-bahan, alat, atau material yang diperlukan. Akan tetapi tidak semua teks prosedur ini ada bagian ini ya. Pada umumnya penggunaan bagian material ini pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Kemudian yang berikutnya adalah ini bagian langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari teks prosedur. Ini langkah-langkah ini hal yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur yang sudah disampaikan di bagian pertama, yaitu pembukaan atau pernyataan umum. Biasanya di sini memanfaatkan konjungsi temporal, seperti pertama harus begini, kedua, ketiga, atau kemudian, selanjutnya, dan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu simpulan, berisi penegasan ulang. Ya, ini misalnya dengan demikian, atau dengan kamu melakukan langkah-langkah sesuai teks prosedur, maka apa yang kamu inginkan akan tercapai. Atau semoga teks prosedur ini bermanfaat bagi Anda. Misalnya seperti itu ya. Nah, pada teks prosedur ini, langkah-langkah itu merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah urutannya. Namun ada yang bisa diubah urutannya, itu yang tadi, yang pertemuan pertama dinamakan teks prosedur protokol. Nah, pada teks prosedur kompleks, langkah awal menjadi penentu langkah berikutnya. Contohnya ya di sini. Berikut ini hal yang harus Anda perhatikan ketika ditilang. Berarti ini prosedur ketika Anda ditilang ya. Dengan memperhatikan hal ini, ketika melakukan pelanggaran, Anda tidak akan dirugikan dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan. Itu tujuannya. Ini ada di paragraf pertama atau ada di paragraf awal pada teks prosedur. Kemudian masuklah kepada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya. Nah, keterangan terdapat pada tiap langkah. Keterangan itulah yang menjadi teks prosedur tersebut kompleks. Misalnya pertama, kenali si petugas. Karena kemungkinan ada petugas yang abal-abal. Sebenarnya bukan petugas untuk nilang. Nah, ini kan banyak terjadi ya di cerita-cerita lah, di video-video yang petugas abal-abal. Nah, keterangan seperti itu memang diperlukan agar tindakan yang dilakukan pada setiap langkah dapat dipahami dengan baik. Seperti itu.
Kemudian diakhiri dengan simpulan. Misalnya, demikianlah langkah-langkah yang harus Anda lakukan jika terkena tilang. Semoga bermanfaat. Nah, itulah ya. Diakhiri seperti itu pada teks prosedur. Nah, selanjutnya kita amati ya, cermati video berikut ini. Gagal ginjal bisa menyerang siapa aja, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Untuk mengatasinya, salah satu metodenya adalah dengan cuci darah. Sebagian orang mungkin berpikir kalau cuci darah itu agak menakutkan ya. Tapi sebenarnya gimana sih prosedur cuci darah? Kalau mau tahu, tonton sampai habis ya. Halo, saya Dr. Willy dari Halo Dokter. Pada kondisi yang sehat, ginjal berperan untuk menyaring zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, serta membuang kelebihan cairan dari darah melalui urin. Nah, kalau ginjal mengalami kerusakan akibat berbagai kondisi seperti hipertensi ataupun diabetes, fungsinya makin lama akan semakin menurun. Kondisi ini nih yang disebut dengan gagal ginjal kronis. Orang yang mengalami gagal ginjal kronis akan membuat fungsi ginjal yang saya sebutin tadi terganggu. Akhirnya terjadi penumpukan zat sisa, racun, dan cairan berlebih deh pada darah. Nah, bila kerusakan ginjal semakin meluas, ini bisa bikin ginjal sama sekali tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya, organ ginjal penderita perlu diganti dengan ginjal yang masih sehat dari donor. Ini disebut transplantasi ginjal. Tetapi ada cara lain kok yang bisa dilakukan untuk mengganti kerja ginjal, yaitu cuci darah. Pasti pernah dengar kan? Nah, apa sih cuci darah itu? Dan kayak gimana prosedurnya? Kalau kamu mau tanya-tanya lebih lanjut soal cuci darah maupun prosedur medis lainnya, kamu bisa loh chat bersama dokter spesialis penyakit dalam di aplikasi Halo Dokter. Pilihan dokternya ada banyak. Yuk download aplikasinya di Play Store dan App Store. Oke, balik lagi ke topik. Cuci darah dalam istilah medis disebut hemodialisis atau singkatnya HD. HD dilakukan dengan menggunakan mesin khusus yang ada di rumah sakit atau di klinik cuci darah. Mesin tersebut akan berfungsi sama dengan ginjal yang sehat, yaitu untuk menyaring darah dari zat sisa, racun, dan cairan yang menumpuk. Sebelum cuci darah dimulai, petugas medis biasanya bakal melakukan pemeriksaan fisik dulu nih, seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan berat badan. Habis itu, petugas akan memasang 2 jarum di badan kamu. Satu untuk ngalirin darah yang mau dicuci di mesin HD, kemudian darah akan disaring dalam mesin, terus darah yang sudah bersih dialirin lagi, masuk ke badan kamu lewat jarum yang satu lagi. Prosedur HD ini biasanya makan waktu cukup lama, sekitar 4-5 jam. Kalau untuk frekuensinya sih, biasanya dilakukan selama 2-3 sesi dalam seminggu, atau sesuai anjuran dokter. Perlu diingat ya, ginjal yang sudah rusak akibat hipertensi atau diabetes tadi tidak dapat normal kembali. Tapi nggak usah khawatir, dengan menjalani cuci darah rutin, penderita gagal ginjal tetap bisa beraktivitas seperti biasa kok. Nah, karena cuci darah ini sebuah long-term commitment, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalaninya. Tapi sebelum saya jelasin apa aja yang perlu diperhatikan, saya mau ingetin kamu-kamu yang lagi nonton buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan di channel ini. Oke, jadi yang perlu kamu perhatikan, yang pertama, sebelum proses cuci darah pertama kali dilakukan, penderita gagal ginjal biasanya perlu menjalani suatu prosedur pembuatan akses pembuluh darah khusus untuk menghubungkan ke mesin saat cuci darah. Penderita gagal ginjal mungkin sudah tahu ya yang dinamakan Simino. Simino ini dilakukan dengan cara membuat saluran yang menghubungkan antara pembuluh darah arteri dan vena pada lengan yang lebih jarang digunakan. Tujuannya untuk melancarkan proses keluar masuknya darah, serta supaya pembuluh darah nggak mudah rusak akibat sering ditusuk jarum saat cuci darah. Yang kedua, selama menjalani cuci darah, penderita gagal ginjal biasanya sih dianjurkan untuk membatasi konsumsi air dalam sehari sesuai anjuran dokter. Bisa cuma 600 ml atau bahkan kurang dari itu. Tujuannya supaya tubuh nggak mengalami kelebihan cairan yang nantinya bisa menumpuk di paru-paru dan bikin penderitanya menjadi sesak. Yang terakhir, cuci darah ini membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Jadi, kalau memungkinkan, coba alokasikan dana khusus untuk cuci darah ya.
Atau kalau kamu punya asuransi, itu bisa kamu gunakan untuk meringankan biaya pengobatan kamu. Metode cuci darah ini memerlukan penderitanya untuk bolak-balik ke rumah sakit atau ke klinik sebanyak 3-4 kali seminggu. Ini lumayan ngabisin waktu ya, apalagi kalau penderitanya masih bekerja di kantor. Nah, sebenarnya selain metode HD, ada juga metode cuci darah lain yang bisa dilakukan di rumah, yaitu metode CAPD atau cuci darah yang dilakukan lewat perut. Untuk mendapatkan metode cuci darah yang sesuai dengan kondisimu, jangan lupa ya untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut dengan dokter. Seperti yang saya bilang tadi, gagal ginjal bisa menyerang siapa aja, nggak kenal usia, yang tua maupun yang muda juga bisa kena. Kalau udah kena, bukan berarti harapan hidup kamu udah berakhir kok. Selain transplantasi ginjal, cuci darah adalah salah satu metode yang direkomendasikan oleh dokter untuk mengganti kerja ginjalmu yang sudah mengalami kerusakan. Jangan patah semangat, yuk siapkan diri dan mental kamu untuk fokus menjalani pengobatan. Oh iya, kalau kamu butuh berkonsultasi dengan dokter ginjal secara langsung, yakni dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, kamu bisa loh buat janji lewat aplikasi Halo Dokter. Tersedia berbagai pilihan dokter ginjal yang sedang berpraktek di sekitar lokasimu. Gak cuma itu, pada fitur ini tersedia juga estimasi biaya yang dibutuhkan saat kamu berkonsultasi. Lengkap banget kan? Fitur ini bisa kamu akses dengan mudah lewat aplikasi Halo Dokter. Oke, cukup segitu dulu ya pembahasan saya kali ini. Punya saran topik apa lagi yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter? Komen di bawah ini ya. Nggak lupa saya mau ucapin terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa buat kasih like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter. Asam lambung merupakan penyakit yang banyak diderita kaum milenial. Asam lambung terjadi saat sphincter esofagis bagian bawah atau otot yang mengendalikan saluran kerongkongan lambung tak bisa menutup sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan asam lambung dan makanan mengalir kembali ke kerongkongan. Penyakit ini dapat mengakibatkan sakit tenggorokan, suara serak, dan sensasi tak nikmat di mulut. Tak selalu menggunakan obat khusus yang disarankan oleh dokter, ada sejumlah cara yang dapat digunakan untuk meredakan asam lambung. Berikut cara untuk mengatasinya. Makan sedikit dan perlahan. Saat perut terasa penuh, makanlah dalam porsi kecil dan kunyah secara perlahan. Hindari makanan tertentu. Sejumlah makanan dapat memicu naiknya asam lambung, sehingga baiknya makanan tersebut dihindari. Di antaranya, kopi, teh, coklat, makanan pedas, dan alkohol. Hindari minuman bersoda. Kandungan soda dalam minuman tersebut membuat asam lambung naik. Hindari tidur setelah makan. Tidak disarankan untuk tidur atau berbaring usai makan. Dengan berdiri atau duduk akan menjaga asam tetap berada di perut. Jangan bergerak terlalu cepat. Dengan pergerakan tubuh yang terlalu cepat atau melibatkan gerakan membungkuk, membuat asam lambung naik ke kerongkongan. Gagal ginjal bisa menyebabkan. Nah, berdasarkan dua video di atas, tulis kembali manakah bagian yang termasuk pernyataan umum, manakah tahap-tahap melakukan suatu kegiatan dengan mengisi tabel berikut ini. Yang pertama, judul dari kedua video itu apa? Tulis di dalam tabel, kemudian pernyataan umumnya apa, atau mungkin di sana ada definisi, mungkin ada tujuan. Kemudian tahap-tahapannya apa saja pada video 1 dan video 2? Adakah penegasan ulang pendapatnya atau kesimpulannya dari video 1 dan video 2? Silakan diisi di dalam LKPD, kerjakan secara berkelompok, dan dikumpulkan hari ini juga.
Kemudian setelah itu simpulkan pendapatmu apa yang dimaksud dengan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Sekian dan terima kasih.